Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adina Zuliza, NIM 2013-001. Saya dari tingkat 1 Akademi Kebidanan Bina Husada Serang. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang parasitologi. Lalu, apa itu parasitologi? Parasitologi berasal dari kata parasitos, yang artinya organisme yang mengambil makanan, dan logos yang artinya ilmu. Nah, ada juga pengertian lain dari parasitologi. Parasitologi adalah ilmu yang mempelajari organisme-organisme yang hidup sementara, ada pula tetapi dalam atau di permukaan organisme lain yang dihinggapi untuk mengambil makanan sebagian atau seluruhnya dari organisme. Lalu parasit itu terbagi menjadi 3 golongan. Apa saja? Golongan yang pertama adalah viroparasit atau bisa kita sebut parasit tumbuhan. Nah, di parasit tumbuhan itu ada berupa jamur dan bakteri. Lalu golongan yang kedua adalah zooparasit. Lalu di zooparasit ini, dia mempunyai 2 golongan juga. Golongan yang pertama adalah protozoa. Protozoa adalah hewan bersel satu. Nah, di protozoa ini, mereka mempunyai beberapa golongan juga. Golongan yang pertama dari protozoa adalah Entamoeba histolytica, yaitu bagian dari genus Entamoeba protozoa. Mereka menginfeksi manusia dan primata lainnya. Lalu golongan yang kedua dari protozoa adalah Trichomonas vaginalis. Trichomonas vaginalis adalah protozoa parasit anaerobik berflagea dan agen penyebab trichomoniasis. Infeksi ini paling umum pada manusia yang tinggal di negara industri. Lalu golongan yang ketiga dari protozoa adalah Plasmodium sp. Plasmodium sp adalah salah satu spesies Plasmodium yang menyebabkan penyakit malaria pada manusia. Nah, penyakit malaria itu biasanya disebabkan dari nyamuk. Kita masuk ke golongan yang ketiga di parasitologi. Setelah protozoa, ada juga metazoa, atau bisa kita sebut dengan sekelompok organisme. Di metazoa ini, mereka mempunyai 2 golongan. Golongan yang pertama yaitu helminthes, atau bisa kita sebut dengan cacing parasit. Lalu golongan yang kedua yaitu ortopoda. Nah, ortopoda ini memiliki karakteristik aksoskeleton dan tubuh yang terbagi menjadi beberapa segmen. Selanjutnya golongan parasit yang keempat yaitu Spiderrheta. Sedikit rumit ya. Spiderrheta itu apa? Nah, Spiderrheta itu adalah bakteri dan virus. Nah, selanjutnya, apakah parasit mempunyai sifat hidup? Jawabannya ya, betul sekali. Parasit mempunyai sifat hidup. Apa saja sifat hidupnya? Menurut sifat hidupnya, parasit mempunyai 4 golongan. Golongan yang pertama, menurut tempat hidupnya. Golongan yang kedua, menurut keperluan akan hospes. Yang ketiga, menurut jenis hospes yang dihinggapi. Dan yang keempat, menurut lamanya hidup pada hospes. Sedikit kita bahas tentang menurut akan keperluan hospes. Yang pertama ada parasit obligat. Parasit yang selalu membutuhkan hospes akan mati jika ada hospes. Contohnya, cacing perut. Nah, yang kedua itu ada parasit fakultatif. Parasit ini hidup dengan mengambil makanan pada hospes tertentu.
tetapi juga dapat hidup tanpa hospes. Contohnya nyamuk. Menurut jenis hospes yang dihinggapi, yang pertama ada parasit monoksen. Parasit yang tinggal pada satu jenis hospes, contohnya Ascaris lumbricoides. Nah, yang kedua parasit polixen. Parasit yang ditemukan pada lebih dari satu jenis hospes, contohnya Toxoplasma gondii. Lalu ada juga menurut lamanya hidup pada hospes, parasit permanen. Parasit yang menetap pada hospes tertentu, contoh Ascaris lumbricoides. Lalu parasit temporer, parasit yang sewaktu-waktu menghinggapi hospesnya, contoh Sankenit dan nyamuk. Ngomong-ngomong hospes itu apa ya? Hospes atau inang adalah tempat hidup parasit. Nah, di hospes ini punya beberapa bagian juga. Nah, bagian pertama di hospes yaitu hospes definitif. Yang kedua, hospes perantara. Yang ketiga, hospes reservoir. Dan yang keempat, hospes parantenik. Helminthologi mempunyai dua golongan. Yang pertama, Nemathelminthes. Nah, di Nemathelminthes ini ada kelas Nemtoda. Yang pertama ada usus, yang kedua jaringan. Setelah Nemathelminthes ada Platyhelminthes. Nah, contohnya itu ada paru-paru, lung flucus. Yang kedua usus intestinal flucus. Yang ketiga darah but flucus. Dan yang keempat hati liver flucus. Selanjutnya tentang taksonomi parasit. Cara penulisan nama parasit diatur dalam International Code of Zoological Nomenclature. Setiap parasit digolongkan ke dalam spesies, genus, family, ordo, kelas, phylum, kingdom. Pemberian nama parasit diatur dalam sistem binomial, yaitu sistem dua nama, genus dan spesies. Contoh, Ascaris lumbricoides. Selanjutnya kita akan membahas tentang nemtoda usus. Cara infeksi nemtoda usus adalah pertama, secara langsung, kedua, secara modifikasi tipe langsung, dan yang ketiga, penetrasi kulit. Nah, selanjutnya ada trematoda darah. Hospes dan nama penyakitnya adalah ada 3 spesies. Yang pertama Schistosoma japonicum, yang kedua Schistosoma mansoni, yang ketiga Schistosoma haematobium. Nah, hospes definitif manusia, hospes perantara binatang, morfologi dan daur hidup. Selanjutnya siklus hidup. Trematoda darah dan usus, Miracidium, Sporokista, Redia anak, Redia induk, Serkaria, Metaserkaria, bentuk infektif, Metaserkaria. Lalu Tremotoda, hati dan paru itu ada Miracidium sporosita dan Sprosita 2. Sersatia, bentuk infektifnya Serkaria. Sekian video presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.